Dunia Minecraft itu selalu terbatas, tapi sekarang aku bisa lihat lebih jauh dari biasanya. Gunung tinggi ada di depan. Desa kecil kelihatan dari jauh dan ada bangunan asing yang biasanya enggak kelihatan. Mod Distant Horizon ini bikin dunia ini lebih luas, tapi makin luas makin banyak hal tersembunyi dan makin banyak yang enggak aku ketahui. So, 100 hari ini dimulai dari sekarang, dan kalau begitu, selamat datang di 100 hari Minecraft Distant Horizon. Di hari pertama, aku mulai dengan menebang beberapa batang pohon di sekitar. Batang pohon itu kubuat jadi kayu, lalu aku buat crafting table dan langsung membuat beberapa tools dari kayu. Setelah itu, aku mulai memburu beberapa hewan liar yang kutemui untuk mendapatkan dagingnya dan dijadikannya sebagai persediaan makanan. Sini lo kocak, ngapain situ anjir? Mati lo kocak. Lah, kok udah ada dia sih? Bagaimana ceritanya anjay? Oh, ada gerobak, cok. Oh, ada emerald, lumayan banget, coy. Wah, anjir gila, keren banget, bro. Guys. Wah, anjir, kayak bukan Minecraft, cok. Keren banget, anjir. Wah, anjir. Wah, gila sih. Tak lama kemudian, aku menemukan sebuah goa dan langsung masuk untuk ngumpulin bebatuan yang ada di dalamnya. Setelah ngumpulin batu, aku bikin furnace buat masak semua daging yang kudapat. Sambil nunggu, aku juga upgrade beberapa tools dari batu. Set, udah ada emerald, coy. Udah ada emerald, bos. Cuman kita nggak punya pickaxe besi anjir buat ngegalinya. Pakai pickaxe batu bisa nggak sih? Oh, nggak bisa, guys. Gua kira bisa, cok. Lupa gua. Hingga akhirnya malam hari pun tiba, aku bikin kasur dan langsung tidur. Keesokan harinya, tanpa sengaja aku nemuin beberapa koal di dalam gua dan langsung kugali semuanya. Oh ya, by the way, di sini aku pakai mod Cat Eye. Tujuannya sih biar aku bisa dapat night vision tak terbatas. Jadi, kalau aku berada di tempat gelap, aku tinggal nyalain modnya supaya enggak gelap kayak di video-videoku sebelumnya. Selain koal, ternyata di dalam gua juga ada beberapa iron ore yang bisa aku ambil. Beberapa iron ore tadi langsung kubakar untuk kubikin beberapa pickaxe dari iron. Tujuannya sih untuk ngambilin beberapa emerald yang gak sengaja kutemuin di gua. Setelah ngambil beberapa ore tadi, aku langsung ambil barang-barangku dan mutusin untuk keluar menjelajah lagi. Wow. Wah, anjir gila, bukan Minecraft, coy ini. Sumpah keren banget anjir. Look at this guys. Anjay. Lihat ini, cok. Wah, anjir. Betul, di sana ada kayak bangunan gitu. Aku nggak tahu itu bangunan apa. Jadi mending kita kesana aja. Oh, village, cok. Anjir. Kok kira apaan, anjay?
Wah iya cok, village anjir. Sampai akhirnya aku nemu village pertamaku. Coba kalian lihat, village ini tuh cukup keren banget. Tepat terletak di depan pegunungan es yang indah. Bangunannya rapi dan suasananya juga tenang. Bener-bener tempat yang menurutku cocok banget buat dijadiin tempat tinggal. Ngapain anjir? Dia udah tidur aja anjir. Padahal baru maghrib cok. Udah tidur aja. Sumpah ini village-nya juga keren banget bro. Ada yang di sana anjir. Wih ada chest. Oh lumayan ada roti coy. Clay buat apa anjir? Wih ada bocil udah tidur cok. Ngapain kita ganggu kocak? Buset ada taman bermain kah? Oh bukan anjay. Oh dia ceritanya pedagang cuman kok nggak bisa sih? Oh ada kayak taman-tamannya gitu coy. Oh, anjir keren banget ya. Oh ada zombie coy. Ganggu. Astaga. Iron Golem cok. Gue takutnya kepukul anjir. Mantap nyo satpam village satu ini. Keesokan harinya, setelah berkeliling dan nyari beberapa item di rumah villager, aku nemuin view yang keren banget dari village ini. Wah anjir, lihat guys. Gila pemandangannya keren banget anjir kalau pagi. Gelo anjir. Wah anjir ini keren banget sih anjir, ini bukan Minecraft cok. Wah gila, ada creeper coy. Weh kaget ke. Hampir aja. Ganggu kan, merusak ini aja cok. Anjir gila guys, lihat. Wah anjir keren banget anjir. Wah gila sih. Wah aduh ada creeper lagi cok. Mati kau. Wah anjir. Kalian lihat guys, ini bener-bener keren banget. Aku gak nyangka ada mod di Minecraft yang sekece ini. Pemandangannya luar biasa, ngebuat Minecraft yang menurutku jadi terasa hidup dan lebih epic. Setelah melihat pemandangan tadi, aku mutusin untuk pergi ke rumah yang ada di tebing pegunungan es ini. Rumahnya berdiri kokoh di atas tebing dengan dinding pegunungan es yang cukup solid. Uniknya dari rumah ini, kita bisa menikmati pemandangan village yang terhampar tepat di bawah, langsung terlihat dari ketinggian tebing pegunungan es. Saat aku coba naik ke rumah ini, aku nggak sengaja nemuin beberapa ore lagi yang bisa ku gali. Pak, nggak ada orangnya coy. Ada chest. Dapet. Diamond bro. Gila. Lumayan. Dapat satu anjir. Gacor. Di dalam rumah ini ternyata ada beberapa barang kayak sword dan armor yang bisa ku ambil kayaknya. Oke. Ini nggak ada orangnya. Mungkin gue bakal jadiin ini rumah sementara coy. Keren gak sih guys? Wah di depannya ada pemandangan gitu bro. Wah anjir. Keren banget gila. Setelah meletakkan beberapa barang di rumah ini, aku langsung bakar lagi iron ore yang kudapatkan di tebing gunung es ini. Dan sambil nunggu iron ore-nya selesai dibakar, aku keluar dan nikmatin pemandangan di depan rumah. Desa yang terlihat cukup tenang dengan pegunungan es di kejauhan membuat suasana jadi terasa sangat damai.
Aku ambil iron ingot yang udah jadi, lalu aku buat ironnya ini menjadi full iron armor. Dan ya, akhirnya aku punya full iron armor. Selain buat armor, aku juga coba buat beberapa pickaxe, karena setelah ini rencanaku adalah pergi mining untuk mencari diamond. Karena aku pun gak sengaja lihat beberapa ore di lereng gunung ini, jadi ya aku putuskan untuk gali ore-orenya terlebih dahulu. Dan by the way, hari pun udah mulai sore. Sambil gali ore-ore yang ada di sini, aku sadar kalau aku belum nemuin tempat atau cave yang pas buat mining. Jadi mau gak mau, aku harus lewatin gunung salju ini buat cari cave yang bisa jadi tempat spot mining. Oh my god, anjay, keren banget coy. Hihihi, my god. Apa itu, Cok? Village kah? Hari pun udah malam, jadi aku putusin untuk tidur dulu. Keesokan harinya, aku nggak sengaja nemu lubang. Dan pas aku cek, ternyata di dalamnya ada sebuah cave. Jadi tanpa pikir panjang, aku langsung masuk aja. Astaga, ada zombie. Mati kau. Ada zombie lagi cuy. Oh, belakang gua, Cok. Pantesan. Astaga, banyak banget. Mampus. Oh my god, ada skeleton. Dalam cave ini, aku nemuin beberapa ore seperti iron dan coal. Tapi begitu aku mulai menjelajahi lebih dalam, aku merasa seperti melihat tanda-tanda yang mengindikasikan keberadaan Ancient City di dekat sini. Anjir, ada Ancient City, Cok. Apakah benar ada Ancient City? Dan ternyata benar aja, di dalam cave ini aku nemuin beberapa struktur yang menandakan ada Ancient City yang enggak jauh dari sini. Ciri-cirinya sih ada beberapa blok dari Ancient City, seperti adanya skull sensor, bahkan skull tracker. Malah nemu Ancient City, coy. Anjoy. Karena aku nggak mau nekat manggil warden dan persiapanku juga masih belum siap, aku mutusin buat lanjut mining aja, cari ore dengan gali ke bawah. Selama mining ke bawah, aku nemuin beberapa coal, beberapa lapis lazuli, dan bahkan juga beberapa blok ametis. Selain mining ke bawah, aku juga coba strip mining. Dan dari strip mining ini, aku berhasil dapat banyak ore seperti redstone, gold, iron, lapis lazuli, dan akhirnya aku berhasil nemuin diamond juga. Aku nemuin diamond kedua, ketiga, keempat, dan masih banyak lagi. Hingga aku persingkat aja guys, dari hasil mining yang cukup lama, aku berhasil dapetin lebih dari 1 stack diamond. Dan itu cukup banget. Dan langsung aja, diamond tadi aku langsung buat jadi full diamond armor dan diamond sword juga tentunya. Anjay, akhirnya aku punya full diamond armor ya guys ya. Wow, tinggal aku kasih enchant aja nih biar OP coy armor gua. Setelah berhasil mendapatkan full diamond armor, aku pun memutuskan untuk pergi ke village di balik gunung ini yang sebelumnya sempat aku jelajahi. Kita cek lagi anjay. Kali aja ada barang bagus. Weh, Ada yang udah buka pintu coy.
Halo, nggak ada siapa-siapa. Oh my god, tempat apa ini, Cok? Apa ini anjir, ada kursi, oke, ada brewing stand juga. Aku nggak tahu nih tempat apaan, coy. Oh, lumayan ada emerald, ada redstone, coy. Apel? Woi, lu nggak punya apa-apa gitu, anjay? Apel doang anjir di chest lu. Ternyata masih panjang, guys. Masih ada coy di depan. Anjay, ada armor, tapi kita nggak perlu ya karena udah punya full diamond armor, coy. Mantapnya ada emerald. Ih, masih ada dong di sana, coy. Masih ada, coy, village-nya, anjay. Gila. Awalnya aku kira setelah village ini itu nggak bakal ada apa-apa lagi, tapi ternyata masih ada village lain seberang village yang tadi aku jelajahi. Dan yang lebih mengejutkannya, ukurannya pun nggak kalah besar. Lumayan, ada roti dan kentang. Nggak guna buku buat apa? Oke. Wah, ini keren sih rumahnya nih. Oke, ada emerald 1 juga, nggak lumayan, tapi ada kayaknya rumah nelayan deh. Oh iya, coy. Ada akuarium kecil-kecilan, coy. Anjay. Awas kocak. Ada zombie. Astaga. Ada skeleton bisa-bisanya, cok. Setelah menjelajahi village tadi, aku melanjutkan perjalanan dan tak lama kemudian aku menemukan sebuah struktur yang cukup menarik. Ini apa, anjay? Entah apa nama struktur ini, tapi bentukannya itu mirip seperti kuil. Aku juga nggak tahu apa yang ada di dalamnya, jadi daripada penasaran aku langsung aja masuk ke dalamnya. Bro, what is this? Oh my god, anjir, skeleton. Mampus tuh berantem sama temen. Oh kan ada di situ. Oh my god. Anjir, mati gua. Anjir, sampai panahnya nancap semua di badan gua, tai emang. Oh my god, di atas juga ada, cok. Mampus. Lah, ada kayak ruang rapat. Oh my, oh shit.
Apa ini, Cok? Oh, oke. Oh, ada ruang tidurnya, coy. Udah nggak ada lagi, coy. Nggak ada lagi spawnernya. Cuman ini kayak rumah orang, anjay. Skeleton mana mungkin punya rumah, anjay. Oke, mari kita melihat keindahan pagi ini dari gedung ini, coy. Dari struktur ini. Aku nggak tahu ini struktur namanya apa, cuman kocak gitu, anjir. Usai berhasil mengalahkan para skeleton penjaga kuil, aku pun melanjutkan petualanganku lagi. Hingga sampai akhirnya aku sampai di sebuah danau yang terhubung dengan sungai. Wih, ada sungai, coy. Tanpa ragu pun aku langsung naik perahu dan mulai menyusuri sungai ini untuk melanjutkan petualangan. Wih, ada pertanian, anjay. Pertanian punya siapa, Cok? Bro, ini pertanian punya siapa, anjay? Nggak ada yang punya, kita colong aja ya kali ya. Roti, coy, lumayan. Kapal karam juga, coy. Oh ya, harta karun. Ada suspicious tail. Tapi aku tuh nggak tahu kegunaan suspicious tail. Apakah ini sup racun, coy? Masih ada nggak sih? Setelah itu, aku melanjutkan perjalanan lagi hingga akhirnya aku menemukan sebuah pulau terbang di tepi lautan. Pulaunya ini unik banget. Selain terbang, ada sebuah rumah yang berdiri kokoh tepat di atasnya, seolah-olah melayang di udara. Dan yang lebih kerennya lagi, dari rumah ini aku bisa menyaksikan sunset yang begitu memukau. Langit berubah warna menjadi orange keemasan, sementara matahari perlahan tenggelam di balik pegunungan, menciptakan pemandangan yang enggak bakal aku lupakan. Supaya itu nggak tahu aku dalamnya ada apaan, coy. Ada makhluk ini lagi sih. Oh my god, ternyata ada rumah. Dan aku nggak tahu ini rumah siapa, bro. Ada kolam kecil. Oke. Bro, lihat ini, coy. Lihat ini, coy. Lihat ini, coy. Oh, banyak banget iron. Ada kasur juga, cok. Oh, ada efisiensi 4. Sharpness 3, lumayan banget. Ada armor trim juga. What the heck is that? Wow. Kita tidur dulu, coy. Oke, kita kan dapat enchant ya. Dan BTW di sini juga ada anvil ya. Kenapa nggak kita langsung enchant aja di sini, bro? Kenapa kita nggak langsung enchant aja di sini ya nggak sih?
Duh, lupa cok, ini tuh Curse of Binding gak bisa dicopot coy. Setelah menginap semalam, mengambil beberapa barang dan mengenchant sebagian armor di rumah ini, aku akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tempat ini dan melanjutkan perjalanan lagi. Bro, ada ruin portal. Bahkan setelah itu juga aku menemukan sebuah ruin portal yang ada di tengah-tengah pulau batu ini. Karena aku mulai bingung mau ngapain lagi, setelah hampir sepanjang hariku isi dengan jalan-jalan, akhirnya aku ubah rencana dan memutuskan untuk pulang aja. Perjalanan pulang kali ini tuh terasa lebih tenang sambil mengayuh perahu. Aku memandang sunrise yang mulai muncul di balik pegunungan. Cahaya lembut matahari pagi mulai menyinari air, memberikan warna keemasan yang indah di sepanjang perjalanan. Suasana begitu damai, seolah-olah alam ikut menyambut kepulanganku dengan pemandangan yang cukup menenangkan hati. Oke, sekarang tujuanku adalah membangun rumah, tapi sebelum itu aku harus ambil beberapa batang pohon lagi karena stok kayuku juga yang masih kurang. Setelah mengumpulkan kayu dalam jumlah banyak, aku mulai mencari tempat yang kira-kira cocok dan nyaman buat dibangun rumah. Akhirnya aku menemukan tempat yang cukup sempurna buat membangun rumah di sini. Tempat ini cukup enak dan yang lebih menariknya lokasinya tuh dekat dengan village yang sebelumnya aku jelajahi juga. Tanpa buang-buang waktu, langsung aja aku mulai membangun rumah di sini. Beres juga anjay. Kita room tour dulu cok. Oke, lantai 1 kayak gini. Lantai 2-nya anjay, mantap. Setelah rumahku selesai dibangun, langkah berikutnya adalah membuat lahan pertanian. Tapi ada sedikit kendala, yaitu rumahku ini jauh dari sumber mata air. Jadi aku mutusin untuk balik lagi ke danau yang tadi aku lewatin buat ambil beberapa ember air. Ember-ember air ini bakal aku pakai buat bikin infinite water di dekat rumah. Dengan begitu, aku nggak perlu bolak-balik lagi nantinya. Tanpa pikir panjang, aku langsung aja mulai membuat lahan pertaniannya.
Oke, lahan pertaniannya akhirnya selesai. Kalau kamu lihat, lahannya ini aku bikin cukup luas. Bahkan bisa dibilang luas banget. Proses bikinnya juga nggak sebentar. Aku habisin waktu sekitar 10-15 hari atau mungkin lebih. Selanjutnya, aku tinggal tanam seed-seed yang aku punya. Ya meskipun nggak cukup buat nutupin seluruh lahan. Jadi untuk sekarang aku tanam seadanya dulu. Setelah selesai nanam seed seadanya yang aku punya, aku langsung lanjut ke project berikutnya, yaitu bikin kandang. Tapi sebelum mulai bikin kandang, stok kayu yang aku punya ternyata habis. Jadi aku putusin buat ambil beberapa batang pohon dulu di sekitaran sini. Beres ambil beberapa batang pohon, aku lanjut ngeratain tanah di area yang bakal jadi tempat kandang nantinya. Karena aku bikin kandangnya di pinggir rumah, dan kalau kamu perhatiin tanahnya tuh gak rata. Jadi aku ratain dulu biar luasnya lebih merata aja. Dan ya langsung aja aku mulai bikin kandangnya. Setelah selesai bikin kandang, langsung aja aku pancing semua domba yang aku temuin di sekitar sini buat masuk ke dalam kandang. Setelah semua domba berhasil aku kumpulin, langsung aku kawinin biar mereka berkembang biak dan jumlahnya makin banyak. Rumah udah punya, lahan udah bikin, kandang juga udah jadi. Sekarang fokusku beralih ke nanam seed di lahan pertanian. Soalnya kalau kamu lihat, sebagian dari seed yang aku tanam sebelumnya udah pada tumbuh semua. Jadi ayo kita panen dan tanam lagi biar semua lahannya tertanami. Oke, beres juga coy. Keren gak sih coy? Sebenarnya ini apa namanya, pertanian luas banget ya. Keren sih, kita tinggal nungguin tanamannya tumbuh aja nih, seednya tumbuh aja. Guys, lihat coy, anjay. Semua seed udah tertanam dan sekarang tujuanku selanjutnya adalah menjelajahi Nether dan juga menjelajahi The End.
Tapi sebelum berangkat ke Nether, aku sempetin dulu buat ngurus domba-domba di kandang. Aku kasih mereka makan dan mulai ngawinin mereka satu persatu biar dombanya makin bertambah. Setelah ngawinin domba, aku balik ke rumah pertamaku buat ngambil beberapa diamond yang masih kusimpan. Sekalian aku juga memperbaiki diamond armorku yang udah mulai rusak. Oh ya, aku hampir lupa armor diamond yang kupakai ini ada enchant Curse of Binding, yang berarti itu nggak bisa dicopot. Jadi aku bikin bajunya lagi aja buat jaga-jaga. Aku juga memperbaiki pedangku yang udah mulai rusak, dan tak hanya itu aku juga membuat beberapa tools baru dari diamond. Aku ambil obsidian di dalam chest, lalu aku juga bikin helm emas karena lupa di Nether kalau kita nggak pakai emas pastinya bakal diserang penghuni alam sana. Karena obsidian dari chest dirasa masih kurang, aku pun mengambil tambahan obsidian yang ada di sekitar ruin portal. So let's go, kita masuk ke portal coy. Shit. Skeleton anjir. Jatuh-jatuh anjir. Mampus. Oke. Anjir, kena coy. Kena anjir. Oke, nah aduh. Sempak kena anjay. Aku melanjutkan perjalanan lagi hingga akhirnya aku menemukan Crimson Forest. Wah, ada babi cowok. Babi. Tebal banget anjir. Di sini aku ambil beberapa batang pohonnya. Tak lupa juga dengan bibit-bibitnya. Ada babi lagi, cok. Gelo anjir. Aku melanjutkan perjalanan lagi sampai akhirnya aku menemukan Nether Fortress. Oke. Astaga, panas. Aduh, ada tengkorak hitam lagi anjir.
Setelah menjelajah fortress, bergelut dengan Blast dan Wither Skeleton, akhirnya aku pun berhasil menemukan Netherworld. Bahkan aku persingkat aja, tak jauh dari situ aku pun menemukan adanya Warped Forest. Seperti biasa, aku ambil batang pohonnya dan tak lupa juga dengan ambilin bibit-bibitnya. Dan hal yang paling penting di Warped ini, aku buru Enderman untuk mendapatkan Ender Pearl-nya. Singkat cerita, aku pun akhirnya memiliki cukup Ender Pearl dan segera memutuskan untuk kembali ke Overworld. Keesokan harinya, aku bersiap untuk petualangan terakhir, yaitu menjelajahi The End. Tapi sebelum itu, aku perlu mengumpulkan perlengkapan dan memperkuat persediaanku. Kayak misalnya, pertama aku bakal ngumpulin banyak wool dengan nyukurin domba-domba di kandang. Habis itu wool-woolnya bakal aku ubah jadi banyak kasur, soalnya kasur ini nanti bakal kupakai sebagai senjata buat ngalahin Ender Dragon dengan cepat. Aku juga nyiapin beberapa item lain kayak ember buat ngambil air, terus bikin panah sama arrow buat ngancurin end crystal yang nge-heal Ender Dragon. Aku juga ambil sisa obsidian dari ruin portal. Habis itu aku lanjut bikin Ender Eye buat nyari end portal. Setelah semua persiapan beres, besoknya aku langsung mutusin buat nyari end portal. What the heck, di sini? Singkatnya, setelah perjalanan panjang, Ender Eye akhirnya nunjuk ke bawah tanah. Aku pun langsung mulai menggali. Dan bener aja, setelah aku gali ke dalam, akhirnya aku nemuin stronghold. Oh, betul, cok. Beneran, anjir. Sepertinya di dekat sini ada Ancient City ya. Oh, langsung nemu coy. Astaga, betul. Beneran anjir. Mati lo kocak. Astaga. Anjir, marmut ini coy. Marmut Enderman. Setelah nemuin end portal, aku langsung pasang Ender Eye satu persatu. Dan begitu portalnya aktif, aku langsung lompat masuk. Oke, let's go, kita berangkat. Astaga. Hampir aja mati baru juga datang ke sini, gila. Oke, pertama yang bakal aku lakuin buat ngalahin Ender Dragon adalah ngehancurin semua end kristalnya dulu. Satu lagi. Mantap. Begitu semua end kristal hancur, aku langsung nyiapin strategi buat ngalahin Ender Dragon. Aku taruh obsidian sebagai penyangga kasur, lalu meledakkan kasurnya pas di bawah naga buat ngasih damage yang besar. Astaga. Oke, berhasil, cok. Akhirnya kita berhasil membunuh Ender Dragon. Bro, what the heck?
Oke. Syukurlah Ender Dragon akhirnya berhasil aku kalahin. Selanjutnya aku bakal mulai nyari NCT buat ngedapetin Elytra. Dan singkat cerita, setelah menjelajah cukup lama, akhirnya aku pun berhasil nemuin NCT. Tapi karena tujuanku cuma buat ngambil Elytra, aku langsung manjat ke kapal yang melayang dan mulai mengambilnya. Akhirnya, astaga cow, ada makhluk kotak gak guna, gak jelas. Mati lu. Mati lu, mati lu, mati lu. Dia ngilang, bisa kayak gitu, anjir, aneh aing. Oh, lumayan. Akhirnya cok, kita mendapatkan Elytra. Mantapnya. Astaga. Potion of healing. Ini apa buang? Bodohnya aku, setelah mengambil Elytra, aku baru sadar kalau armor yang kupakai itu punya efek Curse of Binding. Yang itu artinya, aku nggak bisa lepasin armor ini begitu aja. Dan satu-satunya cara biar bisa ganti armornya ini ke Elytra adalah nungguin armor ini sampai akhirnya rusak. Beruntungnya juga armor yang kupakai ini udah sekarat, jadi mau nggak mau aku ambil keputusan buat ngerusakin armor ini dengan cara mendemekan diri ke Enderman sampai akhirnya hancur. Oke, hancur juga akhirnya. Akhirnya cok. Kita pakai dulu bro. Anjay. Setelah berhasil ngancurin armor, aku langsung pakai Elytra. Tapi baru inget aku lupa bawa firework. Jadi mau nggak mau aku harus pulang dengan jalan kaki aja. Dan ya, itu adalah petualanganku selama 100 hari di Minecraft Distant Horizon. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ya, ditunggu videoku selanjutnya. And I'll see you in the next video and bye-bye.